Oke, baik. Teman-teman sudah siap semua? Ibu Titin, Ibu Siti, saya mohon kita aktifkan kamera. Siap, Pak. Oke, baik. Kita langsung di sisi pertama saya sebagai coachnya, Ibu Siti sebagai coach. Kita langsung mulai. Oke, selamat malam Ibu Siti. Selamat malam, Bapak. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ada rasa-rasa yang tidak enak sih. Saya ingin membagi masalah saya ke Bapak. Apakah Bapak punya waktu luang untuk mendengarkan permasalahan saya? Bisa saya memiliki waktu ya tidak lama ya, mungkin 15 atau 20 menit ke depan saya bisa ngobrol-ngobrol bersama Ibu. Kira-kira ada apa Ibu? Ini loh Pak, di sekolah saya itu kan kita baru masuk sekolah kemarin tanggal 15. Nah di sekolah kami itu belum melakukan MPLS. Jadi saya mengajak teman-teman bahkan membicarakan dengan sekolah-sekolah untuk melakukan MPLS di sekolah. Tapi ada beberapa guru yang mau mau melaksanakan, tapi ada beberapa guru juga yang senior itu tidak mau mengikuti atau tidak kesannya ogah-ogahan, karena memang pada dasarnya mereka belum paham tentang MPLS itu seperti apa gitu Pak. Oke, berarti saya bisa garis bawahi di sini bahwa permasalahan Ibu sini adalah dalam melaksanakan MPLS yang baru terjadi, Ibu merasa bekerja sendirian, tidak ada kekompakan bekerja sama dengan teman-teman gitu ya? Iya betul Pak. Iya betul Pak, kurang adanya kerjasama. Saya sih berharap ada kerjasama semua rekan-rekan guru atau semua yang ada di sekolah Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira dari percakapan kita pada malam hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu Siti dapatkan? Saya sih ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Pak. Jadi nanti saya bisa melaksanakan di sekolah saya ketika saya sudah mendapatkan solusi itu Pak, solusi dari permasalahan saya. Oh, berarti harapan Ibu di sini adalah teman-teman di sekolah bisa bekerjasama ya untuk kegiatan-kegiatan apapun ke depannya, mungkin ada kegiatan apa PLS ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, adanya kerjasama di sekolah ya Ibu, seperti itu, betul Ibu? Iya betul sekali Pak. Oke Ibu, berbicara dengan tentang kerjasama ya, saya dengar dari cerita Ibu tadi sekilas bahwa kurang terjadinya kerjasama yang baik di sekolah Ibu. Nah, kalau skala ideal itu kan mungkin kerjasama yang baik kita katakan di level 10. Kira-kira posisi kerjasama di sekolah Ibu saat ini kira-kira berada di level berapa kalau boleh tahu? Baik Pak, untuk skala level dari 1 sampai 10 itu kayaknya di sekolah saya itu di level 5 Pak, karena ada sebagian yang mau bekerja sama tapi ada juga yang tidak mau bekerja sama, apalagi yang senior itu kayak merasa kita mengikuti yang junior gitu, kayak merasa kayak ini gitu. Oke, di kondisi sekarang masih di level 5 ya Bu. Kira-kira untuk kerjasama ini Ibu mau tingkatkan ke level berapa begitu Ibu? Saya sih maunya sampai level 10, tapi tidak muluk-muluk juga Pak. Saya berharapnya paling tidak ada peningkatan setiap ini gitu. Jadi bisa 7, 8 juga sudah alhamdulillah, paling tidak ada kenaikan level begitu. Jadi kalau sudah bertahap ada yang mengikuti, nanti otomatis semua pasti mengikuti. Kalau mereka melihat dampaknya. Jadi ada progres, ada perubahan kerjasama dari level 5 ke level 7 atau 8 tadi yang Ibu sampaikan. Nah Ibu, kira-kira tujuan Ibu itu adalah adanya perubahan atau progres terhadap kerjasama itu. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan supaya tujuan yang Ibu ingin itu
bisa terlaksana di sekolah? Kira-kira apa yang Ibu akan lakukan di sekolah? Karena mengenai MPLS itu paling utama itu saya yang harus melakukannya dulu, Pak, untuk menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Ketika saya sudah melakukannya, saya mengajak teman yang satu visi dengan saya yang bisa mau diajak kerjasama, baru saya komunikasikan dengan kepala sekolah untuk saya bisa sharing apa sih manfaat dari MPLS itu, bagaimana kegiatan MPLS itu, jadi sehingga bisa ada acuan untuk ketika kita belajar pada tahun ajaran baru. Oke, betul. Berarti di sini Ibu mau melakukan sharing terkait dengan kegiatan yang sudah selesai dilakukan. Nanti Ibu bisa sharing supaya bisa teman-teman lain bisa mendapat pelajaran. Nah, kira-kira ketika Ibu melakukan sharing ataupun mentoring itu, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari teman-teman lain, rekan sejawat atau kepala sekolah? Iya, baik Pak. Saya sangat membutuhkan bantuan dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah yang terutama sebagai pemimpin di sekolah saya pasti saya membutuhkan membantuannya. Terus kemudian paling saya berkoordinasi dengan ketua komunitas, ketua KKG untuk bisa sharing. Terus saya bisa meminta bantuan juga ke rekan sejawat saya yang mau bisa diajak kerjasama. Gitu. Oke. Berarti Ibu sudah punya rencana, kemudian mau berkolaborasi dengan teman-teman di sini ya. Itu sudah luar biasa Ibu ya. Nah, kira-kira kegiatan itu akan dilaksanakan kapan Ibu kira-kira? Untuk memulai MPLS saya pasti mulai dari penerimaan tahun ajaran baru itu saya sudah harus mulai itu. Kemudian nanti ketika saya mau melakukan sharing atau diseminasi, saya akan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mencari waktu dengan ini. Paling tidak secepatnya dalam bulan ini sebelum tahun ajaran baru ditutup atau sebelum bulan 8, paling tidak bulan 7 saya sudah bisa sharing tentang MPLS. Oke Ibu, luar biasa. Ibu punya sepertinya Ibu punya persoalan tadi dengan rencana tindak lanjut aksi yang akan Ibu buat, kemudian mengajak berkolaborasi dengan teman-teman itu sudah sangat luar biasa, dan waktunya juga Ibu sudah tentukan. Saya menunggu aksinya yang Ibu buat. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Ibu untuk kegiatan kedepannya, dan apabila Ibu ada persoalan lagi ataupun hal-hal yang ingin di-share atau diskusikan, Ibu bisa menghubungi langsung dengan saya. Baik Ibu. Nah, kira-kira dari kegiatan bincang atau percakapan kita pada malam hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih Pak atas waktunya. Banyak hal yang saya dapatkan, saya bisa sharing hal atau permasalahan saya ke Bapak, terus saya bisa menemukan solusinya, terus saya bisa melanjutkan aksinya kapan. Jadi saya bisa memulai dari sekarang, terus saya bisa koordinasi dengan pihak sekolah, dengan kepala sekolah dan teman-teman lain. Ya, itu saja Pak. Kesimpulannya, terima kasih Bapak. Oke, berarti saya menunggu gebrakan yang Ibu buat ya. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi kegiatan atau kerjasama dalam melaksanakan sebuah kegiatan di sekolah. Baik Ibu, mungkin waktu kita sudah selesai. Nanti ketika Ibu ada persoalan lagi, Ibu bisa menghubungi saya secara langsung nanti. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya untuk saya, mendengarkan permasalahan saya. Terima kasih Pak, sekali lagi. Baik. Oke. Berikut mungkin Ibu Siti dengan Ibu Titin. Siap. Oke, silakan. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman-aman aja, Bu. Alhamdulillah. Ada
sedikit ganja. Aman sih. aja hari ini. Alhamdulillah hari ini aman. Tapi seperti SMS yang WA yang sudah saya lancarkan tadi, Bu, apa saya ingin sedikit berbagi, sedikit curhat terkait masalah saya. Bisakah Ibu 5-10 menit bersama saya di sini? Nah, kebetulan waktu saya full untuk Ibu. Mau 1 jam pun boleh, Bu. Saya siap mendengarkan. Permasalahan apa sih yang Ibu hadapi? Kemarin masalah saya nih tentang kehadiran, Bu, kehadiran siswa saya. Kemarin saya sedikit dapat catatan setelah pembagian tugas itu, saya sedikit mendapat catatan dari teman kelas sebelumnya terkait kehadiran siswa yang sangat rendah. Ini yang menjadi salah satu masalah yang saya hadapi yang setiap tahunnya ada yang saya hadapi. Ini yang ingin saya ceritakan ke Ibu terkait ini. Oke, baik Ibu. Berarti permasalahan yang Ibu hadapi yaitu tingkat kehadiran siswa yang rendah ya Bu ya. Terus dari perbicaraan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Atau apa sih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan saya bisa menemukan solusi dari masalah ini yang mungkin setiap tahunnya saya alami. Mungkin dengan solusi ini tahun ini saya lakukan, tahun berikutnya mungkin lebih baik lagi. Saya harapkan seperti itu dengan diskusi kita malam ini. Itu yang saya harapkan. Oke, baik Ibu. Apa sih pengaruhnya atau apa yang mempengaruhi hal itu terjadi atau apa yang mempengaruhi tingkat kehadiran siswa itu sangat rendah di sekolah Ibu? Yang saya pantau, yang saya lihat selama ini, yang pertama mungkin pembelajaran di kelas yang kurang memberi efek ketertarikan siswa untuk datang sekolah. Terus tidak ada feedback, tidak ada respon guru, teman-teman guru terhadap ketidakhadiran siswa ini untuk mereka mau, oh iya hari ini kita berbagi tugas. Untuk tahun-tahun sebelumnya yang melakukan kunjungan itu hanya saya dan saya yang memiliki buku kunjungan di sekolah, belum sampai menyebar ke teman-teman. Tapi efeknya positif sekali. Jadi masalah utamanya itu adalah ketertarikan siswa untuk datang ke sekolah itu masih rendah akibat dari pembelajaran di kelas yang masih belum memberi efek menyenangkan atau memberi efek ketertarikan siswa secara intern untuk datang ke sekolah. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Berarti tingkat kehadiran siswa itu sangat kurang karena pembelajarannya yang kurang menyenangkan ya Bu ya. Ya, pembelajarannya kurang kelas. Iya, ketertarikan secara internalnya itu tidak ada untuk mereka hadir ke sekolah. Terus bagaimana cara Ibu mengatasi hal itu? Saya mungkin berpikir kembali, mungkin saya masih tetap melakukan kunjungan. Tapi sebelum saya lakukan kunjungan, beberapa minggu ini saya lakukan observasi dulu siapa yang akan masalahnya parah. Saya observasi, saya spesifikkan siapa yang harus saya kunjungan, saya prioritaskan, kemudian saya lakukan kunjungan ke rumah-rumah. Oke, nah berarti Ibu punya tujuannya itu untuk kunjungan rumah ya? Ya. Terus apa sih yang Ibu siapkan untuk Ibu melakukan kunjungan rumah itu? Baik. Mungkin saat saya melakukan kunjungan rumah itu saya memberikan pemahaman kepada orang tuanya, melakukan pendekatan dengan siswanya, memberikan arahan yang baik, pentingnya kita sekolah seperti apa, terus
Kalau di sekolah mungkin setelah mereka kembali ke sekolah mungkin saya memberikan pembelajaran yang mungkin berbeda, membuat mereka tertarik, membangkitkan keinginan dari dalam diri mereka bahwa sekolah ini penting. Mungkin hal-hal kecil seperti itu yang saya akan praktekkan kembali. Oke, baik Ibu. Jadi ada beberapa hal yang Ibu ingin lakukan itu. Yang pertama kunjungan rumah, terus Ibu berbenah untuk membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkannya seperti itu ya Bu ya. Ya. Kira-kira bantuan apa saja yang Ibu cari untuk mendukung tindakannya Ibu? Apa sih bantuan yang Ibu harapkan untuk dapat melanjutkan tujuan yang Ibu membuat tadi? Oke. Bantuan yang saya harapkan di sini tentunya yang pertama dari kepala sekolah saya sebagai ini mendukung kegiatan saya ini, kemudian dari rekan sejawat saya, kemudian terutama yang paling penting adalah dengan komite ya. Saya membangun komunikasi dengan komite agar memberikan pemahaman kepada orang tua. Setiap pagi mungkin anak-anaknya diarahkan untuk datang sekolah atau dipantau kembali untuk datang sekolah. Ketika mereka sudah berangkat mungkin orang tuanya kan anak-anak itu kan rumah mereka kan tidak jauh-jauh nih, jauh pun mungkin bisa dicapai lah, mungkin bisa kontrol apakah benar anak itu sampai sekolah atau tidak. Mungkin hal-hal ini yang saya sampaikan ke komite dan komite mungkin bisa meneruskan ke orang tua. Selain itu saya juga tetap membangun komunikasi dengan orang tua. Kalau misalnya lewat depan rumah atau apa mungkin sudah menyampaikan perkembangan anaknya sudah hadir ke sekolah itu dengan baik atau tidak, tinggal ditahan. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita hari ini, dari yang Ibu sudah sampaikan tadi, sudah curhat tadi, apa yang Ibu ingin sampaikan? Terima kasih, saya sudah lakukan diskusi, setidaknya ada beban yang terlepas begitu. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari diskusi ini, saya menemukan solusi lanjutan. Tadinya sebelumnya saya belum ada komunikasi dengan komite, belum ada belum berpikir tentang komite, kerja sama dengan komite. Tapi dengan diskusi ini ada satu hal yang muncul dalam pikiran saya, itu membangun komunikasi dengan komite, bekerja sama yang baik dengan komite, membantu saya untuk menyampaikan, menyambungkan pentingnya anak-anak datang sekolah lewat komite. Baik Ibu, saya akan menunggu tindak lanjutnya yang Ibu ingin lakukan. Oke, masih ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Ada Ibu, tindak lanjutnya mungkin saya akan terus mengajak Ibu untuk saling berdiskusi terkait ini. Semoga Ibu berkenan terus mendengarkan curhatan, mendengarkan ini, terus memberikan motivasi, menggali potensi saya. Itu saja Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik Ibu, kalau saya punya waktu, saya akan meluangkan waktu saya untuk mendengarkan keluh kesah Ibu. Baik, terima kasih Ibu sudah mau berbagi dengan saya sehingga Ibu bisa menemukan solusinya. Selamat bekerja Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan nanti ketika sudah menemukan solusi bisa bermanfaat buat siswa Ibu. Terima kasih. Lanjut di sesi yang Ibu Titi sebagai coach, saya sebagai coachingnya. Ya, kita mulai, boleh? Silakan. Oke. Halo, selamat malam Pak Gun. Oh, selamat malam Ibu Titin. Kebetulan saya mencari-cari Ibu Titin dan saya mencoba untuk menghubungi Ibu Titin. Iya. Sorry Bu, mengganggu Ibu Titin. Maaf, saya baru baca. Maaf, saya baru baca chatnya Pak. Apa sih yang mau diceritakan Pak? Saya penasaran. Ibu, ini Bu, saya ada memerlukan orang untuk saya
sharing saya punya persoalan itu. Saya ada beberapa persoalan yang saya ingin sharing dengan Ibu, tapi sebelumnya apakah Ibu punya waktu begitu? Punya Pak, punya. Siap, siap, siap. Siap. Punya Pak, punya. Silahkan. Oke, Silahkan begini, Pak. Bu. Apa sih yang Ini ingin diceritakan ya, Pak? ini terkait dengan rekan guru saya di sekolah, Ibu ya. Saya pastikan di tahun pelajaran yang masuk lewat itu sepertinya tidak ada perubahan ya yang terjadi pada kegiatan pembelajaran di kelas, karena banyak guru-guru tua atau guru-guru lama yang metode pembelajarannya masih menggunakan metode profesional yang ya belajar ceramah dan seterusnya. Padahal kita sudah masuk di perkembangan zaman yang semakin canggih, kemudian ya, logis di ruang komputer, di laptop, di pembelajaran di kelas itu kita kurang mau menggunakan media itu. Jadi saya merasa ini sepertinya mubazir ya, tidak dimanfaatkan seperti itu menjadi permasalahan saya. Oh iya, Pak. Oh, jadi masalahnya ini ada pada guru senior ya Pak ya. Masalahnya mereka masih menggunakan pembelajaran konvensional, terus masih ceramah, metodenya masih metode-metode jadul ya Pak ya. Sedangkan pembelajaran kita sekarang di sekolah ini sudah dituntut untuk menggunakan IT. Bagus Pak. Apa harapan Pak Gun dari diskusi kita malam ini? Itu dia Bu, saya berharap mungkin dengan sharing dari Ibu ini saya bisa memperoleh gambaran ataupun saya bisa menemukan solusi ya Bu ya, kira-kira bagaimana caranya supaya depannya teman-teman saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, atau mungkin setidak-tidaknya menggunakan yang sederhana ya menggunakan PowerPoint begitu Bu. Ya Pak, luar biasa Pak. Kira-kira menurut Pak Gun, apa sih kendala buat guru-guru yang tadi itu sehingga mereka belum bisa menggunakan pembelajaran yang lebih modern? Kira-kira kendalanya buat mereka itu apa? Nah itu dia Bu, mungkin kendala yang saya amati, Bapak Ibu guru yang senior-senior itu belum terlalu mengerti atau paham menggunakan IT seperti penggunaan laptop atau komputer dalam atau menyiapkan perangkat pembelajaran yang ada LKPD-nya, yang ada videonya yang menarik bagi anak itu yang terlalu Bagaimana melihat kondisi yang seperti itu, apa sih strategi Pak Gun untuk mengatasinya? Nah ini dia Bu, saya membayangkan saya ingin melakukan perubahan ya di sekolah saya dengan cara saya melakukan pendampingan kepada rekan sejawat yang mungkin yang lebih akrab atau kenal dekat dengan saya, saat membagi yang baik di atas saya. Kemudian dari situ akan bisa mempengaruhi teman-teman yang lain yang senior itu. Tidak saya mentoring beberapa guru dulu lah untuk bisa bahwa dalam pembuatan media pembelajaran itu tidak susah, bisa memanfaatkan ini dan saya bisa mengajar begitu, mentoring mereka gitu. Luar biasa. Bagus ya target. Jadi dengan strategi itu sebelumnya Pak, dari guru-guru senior, misalnya jumlah guru senior dari 1 sampai 10, kira-kira pada kondisi saat ini sebelum Pak Gun melakukan aksinya nanti ada di posisi keberapa? Kami kebetulan di sekolah Ibu, kalau boleh dihitung mungkin guru-guru yang masih muda dan bisa mampu melakukan IT itu hanya sekitar 8 orang dari 26 orang Bu. Jadi kebanyakan itu generasi tua yang masih sangat suka untuk mempraktikkan pola-pola lama seperti itu. Jadi kalau dibilang level kemampuan kami masih berada di level kemampuan ya, kalau bila bisa dibilang 3 itu. Oh ya, berarti Bapak butuh dukungan yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Berarti target setelah Bapak melakukan aksi, melakukan berbagi praktik baik itu targetnya, setelah melakukan itu targetnya Bapak ada di angka keberapa dari 1 sampai 10 dari yang angka tadi 3 itu?
bisa muluk-muluk Ibu, yang penting ada progresnya lah, yang penting bisa berubah dulu dari sedikit orang yang Berubah mungkin dulu ya, dari setuju dari Pak. dari Yang tiga penting berubah dari dulu. tiga itu Ya, ke 6 dulu begitu, ke 6 dulu ya maksudnya luar ada biasa Pak, progres gitu. luar biasa. Yang keenam saja perlu perjuangan Pak ya. Iya Pak, iya Ibu. Oke Pak, dalam melakukan kegiatan ini, dalam melakukan aksinya nanti, dalam melakukan praktik baiknya nanti, kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak dapatkan? Dukungan seperti apa? Dukungan dari siapa saja yang Bapak harapkan? Nah ini dia Ibu, saya pastinya tentu membutuhkan dukungan sepenuhnya dari kepala sekolah untuk bisa memfasilitasi peralatan IT di sekolah, untuk sertifikat teman guru, dan juga saya membutuhkan teman-teman guru yang di bidang komputer itu kebetulan ada teman guru di sekolah, ada 2 orang yang ahli di bidang IT. Saya bisa bekerja sama dengan mereka dan berkolaborasi untuk bisa Iya, berbagi bagus. pada teman-teman lain. Wow, luar biasa ya. Berarti di sekolah itu ada teman pendukung yang luar biasa ya, ada IT-nya juga. Jika dalam berbagi praktik baiknya nanti, Pak Gun mengalami sebuah kendala, apa yang akan Pak Gun lakukan lagi? Jika saya menemukan kendala, saya akan mencoba terus belajar lagi untuk kira-kira menemukan cara yang lebih efektif, menemukan cara baru kira-kira mana yang lebih efektif untuk bisa mempengaruhi. Ya, target saya itu Ibu minimal ada perubahan lah, jangan sampai manfaat media-media yang sudah diadakan di sekolah itu mubazir begitu itu Ibu. Luar biasa Pak, luar biasa. Pak, ini kira-kira mulai kapan ya Pak ya? Nah ini Berbagi dia, praktik baik ini bisa uh, dimunculkan. saya berencana karena ini di awal tahun pelajaran yang baru ini, mungkin setelah kegiatan MPLS dengan PPDB sudah diselesaikan nanti, setelah itu kami akan mengadakan rapat pembagian tugas di sekolah, kemudian ada IHT 2 hari, dan setelah di IHT itu saya akan meminta waktu untuk saya bisa men-sharingkan apa-apa yang saya bisa berbagi kepada teman-teman begitu Ibu. Dalam waktu dekat, sebelum memulai tahun ajaran baru, saya pinginnya sudah bisa mulai melakukan aksi itu Ibu begitu. Luar biasa Pak, kita mendukung penuh Pak. Kalau misalnya butuh teman diskusi lagi, silakan bisa calling-calling, bisa WA-WA. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat Pak ya. Kira-kira simpulan apa sih yang bisa Bapak utarakan? Mungkin simpulan yang Bapak sampaikan menjadi pembelajaran juga buat kita-kita yang lain. Kira-kira dari diskusi ini apa sih simpulan yang bisa dibahas? Terima kasih Bu. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia dengan waktu yang begitu sibuk Ibu bisa mendengarkan seri saya. Dari hal-hal yang kita diskusikan tadi, akhirnya saya bisa menemukan cara bagaimana saya untuk mengajak teman-teman saya untuk bisa bekerjasama dalam hal merubah pola pembelajaran dan pendekatan di kelas untuk bisa lebih menggunakan media-media pembelajaran yang lebih bervariatif. Luar biasa Pak, luar biasa, sungguh luar biasa. Mungkin itu pembelajaran yang bersama-sama akan kita laksanakan nanti. Semoga bermanfaat diskusi malam ini Pak. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih Bu waktunya. Selamat malam. Ya. Oke, kami membuka untuk teman-teman observer, silakan. Silakan Ibu Desi.